Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami di pelatihan desain Himatika. Nah, pertemuan kemarin di pelatihan desain 3, kita udah membuat ilustrasi bentuk gajah nih teman-teman. Nah, pada pertemuan ini, pelatihan desain keempat, kita akan belajar tentang cara membuat logo. Nah, di sini kami akan memberikan contoh logo salah satu konten kami, yaitu logika atau dialog himatika. Mungkin langsung saja kita masuk ke proses editingnya. Oke, di sini sudah ada lembar kerja baru. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu logo yang sudah ada, nanti akan kita redesign. Nah, ini logo dari logika yang yaitu podcastnya Himatika. Oke, langsung saja kita coba untuk membuatnya ya. Nah, logo logika ini terbentuk dari gabungan beberapa elemen yang mana didominasi oleh elemen-elemen lingkaran atau setengah lingkaran begitu, dan juga beberapa garis yang ujungnya dibuat round atau melengkung. Nah, di tengah-tengah logo ini juga ada elemen dari logo Himatika. Ini ada C dan juga ada segitiga. Dan di bawah lampu ini seperti lampu pada umumnya, di sini juga merepresentasikan bentuk mic. Ya, lampu ini adalah representasi dari sebuah mic yang mana biasanya dipakai untuk podcast. Dan lampu sendiri juga memberikan kesan cerdas atau smart dengan logo Himatika sebagai intinya atau sebagai sumber cahaya ya kalau di lampu ini. Nah, langsung saja kita coba sketch. Kita menggunakan garis bantu dengan rectangle dan juga lingkaran atau elips. Nanti kita akan menggunakan dua objek ini. Nah, langsung saja kita buat outline-nya dulu. Ini tingginya kita buat 300, lalu menyamping kita buat 150. Oke, selanjutnya ini untuk outline atau garis terluar ya, dari atas sampai ke samping sampai ke samping. Nah, selanjutnya akan kita isikan nih lingkaran di dalamnya ini ya, di lampu atas. Oke, langsung saja tarik dari ujung sudut sini sampai ke samping sini. Nah, lalu kita pencet tahan kontrol untuk mempertahankan dia sebagai lingkaran sempurna. Oke, kita lepas. Oke, selanjutnya untuk line dalamnya ini kita pakai kontur saja. Kita tarik ke dalam. Nah, kita isikan di sini. Oke, 15. Kita buat 15 saja ya, teman-teman. Oke, ini yang atas sudah, nanti kita lakukan lagi. Lanjut, kita buat ke bawahnya ya. Kita turun ke bawah. Ini ada garis tengah, kita buat garis tengahnya dulu. Ini kita dari titik tengah sampai ke sini. Nah, ini untuk tingginya kita samakan dengan yang tadi di lingkaran, di kontur lingkarannya tadi kan 15. Nah, kita buat 15 juga.
Nah, ini kita dapatkan. Oke, ini buat ini ya, bagian atas dari lampunya. Oke, lanjut kita buat di di ininya, di lampu yang kecil ini. Oke, ini tadi buat yang ini. Lalu kita gandakan atau kita copy ke bawah, pepet ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk center atau titik tengah dari lingkaran yang penyangga ini dan juga lingkaran di bawah lampunya. Nah, kita gunakan senternya di midpoint persegi panjang yang bawah. Oke, langsung kita buat seperti tadi ya. Atau kita duplikat aja dari yang atas, kita tarik ke bawah, klik kanan untuk copy. Nah, ini titik center dari lingkarannya kita tempatkan di midpoint dari persegi panjang yang bawah. Ini sebagai dudukan ini. Lalu kita buat sama, kita buat kontur 15 cm. 15 cm, 15 mili maksudnya. Oke, ini buat bawah. Lalu buat tengahnya ini kita break dulu kontur yang bawah. Lalu yang lingkaran tengah ini kita kontur lagi untuk yang ini bagian lampu yang bawah ini. Kita kontur 10 aja, 10 mili. Oke. Dengan cara yang sama kita break, lalu kita kontur untuk bagian dalam. Nah, 10 mili tadi untuk jarak ini ya, untuk space ini 10 mili, 10 mili. Lalu kita buat lagi kontur untuk yang isian di dalam. Kita kontur 15 ya, sama seperti yang di luar. Oke, kita selesaikan dulu bagian lampunya ya, biar kelihatan nanti. Kita gandakan lagi ini persegi panjangnya. Kita rotate 90 derajat. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, ini nanti buat terusan dari sini terus ke lingkarannya. Oke, kita senterkan saja. Lalu kita buat juga duplikat di bagian kanan. Oke, kita buat outline-nya. Caranya gimana? Nah, ini kita coba satu persatu ya. Untuk yang lingkaran, ini kita gunakan back minus front. Nah, ini kita klik yang kecil dulu. Lalu kita select yang lingkaran gede dengan menahan tombol shift. Nah, ini keduanya sudah terseleksi. Lalu kita gunakan yang back minus front. Nah, ini fungsinya untuk menghapus objek di belakang dengan objek yang di depannya. Nah, ini kita klik aja. Nah, ini kalau misal kita kasih warna jadinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang bawah. Oke, nah ini tak kasih warna ini aja ya, biar kelihatan. Oke, ini udah ada 2 lingkaran ya. Nah, kita lihat yang lingkaran kecil ini kan hanya setengah lingkaran. Nah, kita potong. Oke, kita potong setengah lingkaran yang kecil ini dengan persegi panjang yang kita jadikan center point tadi. Kita seleksi keduanya. Nah, karena kita akan menghapus yang di atas, nah kita menggunakan sebelahnya tadi, yang front minus back. Oke, kita hapus. Nah, lalu yang di atasnya ini kita edit saja dengan shape tool. Nah, kita seleksi yang atas, lalu kita delete saja. Oke, ini udah jadi. Lalu kita sambung dengan yang persegi panjang ini. Ini kita naikkan dulu.
Lalu kita jadikan satu dengan tool ini, weld. Jadi diseleksi tiga ini, persegi dan juga ini. Lalu kita combine dengan weld. Oke, kita kasih warna. Oke. Baik, yang pertama kita hapus yang ininya dulu ya. Ini kita seleksi keduanya. Seleksinya dari yang lingkaran dulu ya, agar yang kepotong ininya. Kalau kita seleksi yang U-nya dulu, nanti yang kepotong adalah lingkarannya. Jadi kita seleksi lingkaran dulu, lalu U, lalu kita menggunakan trim. Nah, sama kayak yang tadi, ini U-nya kita edit dengan shape tool, kita hapus yang bagian kelewat. Nah, selanjutnya kita hapus yang ini, kita gunakan bantuan menggunakan rectangle lagi dengan ukuran sama, lalu kita tinggikan. Kita select lingkarannya, kita menggunakan back minus front. Nah, udah jadi, lalu kita gabung dengan yang U tadi. Klik, lalu kita weld. Oke. Ini kita rapikan. Oke, karena ini belum kegabung ya, kita undo dulu. Nah, kita custom atau kita sesuaikan dulu node 4 node ini, kita agak naikkan. Kita gunakan keyboard aja, panah ke atas. Ini kita naikkan sekitar 5 kali pencet. Nah, nanti dia udah melewati dari ini, melewati dari garis lingkarannya. Nanti waktu kita weld, dia akan menyatu dengan sempurna. Nah, seperti ini, kita rapikan kembali. Ini ada node yang di tengah-tengah ini, kita delete saja. Oke, ini udah jadi outline-nya. Selanjutnya kita rapikan atau kita haruskan sudut-sudut yang terbentuk ini, karena ini kan kita lihat tidak lancip. Ini ada, kita memunculkan tab corner. Nah, ini corners. Nah, kalau di bagian teman sini nggak ada, bisa diklik di window, terus di bagian docker. Nanti kan ada corners. Oke, kita seleksi tabnya. Ke bagian corner, kita inputkan nilai 40 aja cukup. Oke, dan menjadi rounded. Oke, lanjut kita ke bagian yang lain. Nah, ini kita potong ini tangan, kita tadi udah ada di sini, kita perangkatkan ini saja. Oke, ini kita kecilkan. Ini sebagai bagian ininya. Oke, lanjut kita lanjutkan untuk yang bagian sini kayak tadi. Kita potong dulu. Lalu kita potong lagi dengan setengah lingkaran. Dengan apa ini? Persegi panjang. Kita potong setengah lingkaran. Kita potong seperti ini. Nah, di sini roundednya kita gunakan, kita tambahkan persegi lagi, kita gunakan ukuran 15 x 15 ya. Sebelumnya kita convert dulu menjadi full path dengan shortcutnya Ctrl Q. Oke, setelah itu kita edit cornernya dengan corner tadi. Kalau tadi 15 kita pakai setengahnya. Lalu kita gabung dengan ini, dengan weld. Oke. Sudah jadi. Lalu kita membuat bagian bawahnya ini dengan rectangle juga. Kita tarik aja dari bawah ke atas. Ukuran sampingnya kita buat 15, sama seperti tebalnya ini tadi.
Terus untuk atas bawahnya kita sesuaikan. Ini midpoint, harus ketemu midpoint. Ini kita turunkan. Setelah itu kita sambung dengan kita kita potongnya menggunakan ini ya, trim. Jadi kita seleksi yang bawah dulu, yang setengah lingkaran, terus kita seleksi yang atas ini, lalu kita trim. Hanya kita buat yang bawah, sama ini kita buat 15 kali 70. Nah, sama kayak tadi, midpointnya kita ketemukan dengan midpoint. Ketika udah center, kita roundedkan bagian sampingnya. Kita Ctrl Q biar jadi curve, lalu ujung-ujungnya kita cornerkan. Oke, ini untuk asalnya udah jadi. Kita tinggal membuat yang tengah sini dan memberikan logo dari Matika ini. Nah, untuk yang bagian ini kita menggunakan rectangle, kita kopikan ini saja. Lalu ukurannya kita buat separuhnya, yaitu 50%. Oke, lalu kita sesuaikan. Lampunya yang lewat ini, klik lampunya dulu, lalu kita klik ini satu persatu ya. Kita trim. Oke, setelah kita trim, kita buang bagian yang tidak terpakai ini dengan Shape Tool. Oke, selanjutnya kita masukkan logo Himatika. Nah, ini kan ada segitiga dan juga simbol C. Untuk simbol C kita menggunakan font saja. Oke, kita menggunakan font simbol nih. Font simbol ini adalah huruf-huruf Yunani. Lalu kita di keyboard kita pencetkan X. Nah, nanti akan membentuk dari simbol C. Nah, ini kita convert ke curve dengan Ctrl key. Kita masukkan. Kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita buat segitiganya. Nah, ini menggunakan rectangle dulu. Ini kita buat tingginya 5. Lalu lebarnya 90. Kita senterkan. Kita agak naikkan dikit. Oke, udah sama ya. Naik lagi. Nah, ini kan perseginya kepotong sama C-nya. Nah, kita potong dengan C-nya. Kita dengan trim. Oke. Jadi klik C-nya dulu, baru klik rectangle-nya. Jadi kalau menggunakan trim, itu klik dulu pemotongnya, baru klik yang dipotong. Lanjut kita buat segitiganya. Kita gunakan polygon dengan sisinya 3. Lalu kita flip. Kita ukurannya 78 kali 68. Kita tempatkan di bawah. Nah, kita buat lagi segitiga dengan ukuran yang lebih kecil untuk memotong bawahnya. Ini kita duplikat saja. Ini tingginya kita buat 45. Sampingnya kita buat 75. Lalu sama ini kita trim. Oke, ingat trim, klik yang klik pemotongnya, baru klik yang dipotong. Kita hapus. Oke, ini udah jadi ya teman-teman. Untuk
logo logikanya langsung kita berikan warna. Ini coba kita ganti warna. Oh ya, ini kan gabung ya teman-teman. Ini kita gabung dulu, dilupa. Kita weld. Oh ya, kita hapus dulu yang tadi outline-nya. Kita beri warna keemasan. Kita kita buang outline-nya. Oke, karena ini gradasi ya, kita warnanya kita buat gradasi. Kita klik di sini. Oke, ini kita buat gradasi. Nah, ini warnanya. Lalu untuk posisi tengah ini kita geser jadi 55%. Namakan dulu ini. Logika. Tambah. Save. Nanti dia akan muncul di sini. Kita seleksi yang ini. Kita kasih warna logika. Oke. Oke, ini karena ini ada sedikit custom, kita ubah dikit. Hanya kita lanjutkan untuk memberikan tulisan. Kita akan berikan tulisan logika dan juga tagline-nya. Ini kita kasih font Montserrat. Lalu tagline-nya open your mind. Ini juga Montserrat. Oke, ini sudah selesai untuk proses remake logo dari dialog Himatika atau logika. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini mungkin ada beberapa yang berbeda, terutama di bagian gradasinya. Karena waktu membuat logo ini kita menggunakan software Illustrator, dan di CorelDRAW pemberian gradasi ada agak sedikit berbeda sehingga hasilnya seperti ini. Ada sedikit perbedaan, tetapi secara teknik mengilustrasikan sama seperti yang dijelaskan tadi, mulai dari pembuatan lingkaran, terus pembuatan yang standmicnya ini, lalu ke logo-logo di dalam-dalamnya ini kurang lebih sama. Jadi cukup ini dulu untuk pertemuan keempat ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan bye-bye.